Kembali bersama kami dalam Creative Money dan saya masih bersama dengan Pak Yanto, founder sekaligus CEO Antaraja. Pak Yanto, balik lagi, kalau sekarang berarti satrianya udah lebih dari 50 dong Pak? Sudah, jadi tadi seperti saya bilang kita mulai 50 orang dengan jumlah parcel di hari pertama ada 3 parcel. 3 parcel? Hari pertama ketika operation, itu di pertengahan Maret tahun lalu. Itu sempat down nggak sih Pak? Aduh cuman 3 lagi gitu nggak Pak? Waduh, kita bersyukur ada yang pakai gitu, karena belum tentu semuanya juga pakai gitu kan. Oke. Sekarang dari yang 3 kemudian akhirnya sekarang sudah banyak ya Pak? Betul sekali Mbak, jadi di akhir tahun lalu, di Desember 2019, kita mencapai 100.000 parcel sehari. Wow, oke. Dengan satria kita waktu itu sekitar 2.500. Nah ini daerah cakupan yang sudah ada Antarajanya nih kemana aja nih Pak? Nah kalau hari ini Mbak, kita sudah cover di 30 provinsi seluruh Indonesia. Sudah ada di 94 kota di seluruh Indonesia. Dan jumlah satria kita juga sekarang sudah 3.600-an. Luar biasa. Jumlah parcelnya sudah pernah mencapai 200.000 parcel per hari. Per hari. Dari yang 3 parcel aja sekarang udah 200 ribuan lah ya, bisa dikatakan gitu. Luar biasa. Nah ini kan cukup cepat ya Pak, cukup ekspansif begitu pergerakannya dari Maret 2019, lalu kemudian sekarang adalah di pertengahan 2020 ini begitu cepat. Sampai begitu masif sampai 30 provinsi, 9 kota. Ini apa strategi yang digunakan oleh Antaraja? Ya, kembali lagi saya katakan bahwa pertama kita itu dengan melakukan teknologi, kita melakukan big data analytics. Jadi ketika kita membangun tempat-tempat atau titik-titik yang kita lakukan, itu berdasarkan data analisa. Jadi kita analisa datanya, di daerah mana, di titik mana, sehingga ketika kita meng-assign orang-orang, itu sesuai dengan potensi order yang ada di kota-kota itu dan di titik-titik itu. Riset itu sebenarnya adalah dari data analytics. Karena kita melakukan teknologi, kita sebenarnya melakukan data analytics terhadap informasi mengenai alamat pengirim dan alamat penerima. Kemudian dari data itu kita kelola, kita olah, sehingga kita dengan GIS system, kita itu bisa melihat titik-titik mana yang paling padat, mana yang masih kurang. Gitu. Jadi strategi pertumbuhan kita seperti itu. Oke, di mana sih sebenarnya titik-titik paling padat untuk Antaraja ini Pak? Kalau secara umum e-commerce itu paling banyak pasti masih di area Jabodetabek. Jadi baik pengirim maupun penerima masih banyak. Kemudian yang kedua itu di Pulau Jawa. Setelah itu baru di luar Pulau Jawa. Baik. Luar Pulau Jawa seperti Sumatera atau daerah mana Pak? Kota-kota besar, jadi Sumatera, Makassar, Palembang, kemudian Balikpapan, ya kota-kota besar pada umumnya, ibu kota provinsi, e-commerce-nya juga lumayan banyak sih Mbak. Nah, ini kan kalau kita lihat di Antaraja ini tadi ya dengan warnanya magenta menunjukkan kreativitas anak muda. Nah, berarti kan di dalamnya juga ada anak-anak muda. Apakah memang kalau dilihat dari segmentasi pasar atau karakteristik pengguna Antaraja ini juga anak-anak muda nggak sih atau seperti apa, Pak Yanto? Betul sekali Mbak. Jadi karena kita fokus ke e-commerce, di e-commerce itu kebanyakan pengguna e-commerce, baik itu buyer yang membeli maupun sellernya, itu anak-anak muda. Jadi karakteristiknya tuh muda. Bahkan di kantor kami pun average karyawan kita ya berumur 28-an atau awal 30-an. Jadi semua masih muda-muda. Mereka juga adalah usernya kita gitu. CEO-nya juga masih muda soalnya ya, jadi jiwa muda. Oke, Pak ini balik lagi. Tadi kita ke jenis atau tipe pengiriman yang dilakukan oleh Antaraja itu seperti apa Pak? Ini model-modelnya ada berapakah kira-kira memang yang dilakukan? Adakah perbedaan juga dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya? Betul. Jadi ketika kita mulai dengan yang kita sebut dengan jasa pengiriman yang reguler. Artinya reguler itu ya kalau di Jabodetabek 1 atau 2 hari nyampe gitu ya. Kemudian kita juga mengembangkan itu
dengan yang next day, yang orang pengen lebih cepat lagi. Jadi kalau hari ini di pick up, besok nyampe. Nah, itu layanan jenis yang kedua. Nah, yang ketiga sebetulnya kita sudah mengembangkan di Jabodetabek adalah same day. Jadi hari ini di pick akan sampai di hari yang sama. Seperti itu. Nah, tentunya ada perbedaan-perbedaannya, Mbak ya. Kalau kita bilang reguler dan next day kita itu menjamin bahwa barang-barangnya akan kita pick up. Karena itu nature layanan kita. Dan tidak ada minimum, dan nggak ada tambahan. Nggak ada ongkos tambahannya gitu. Jadi kalau Mbak mau kirim satu aja, ya tetap kita akan jemput. Nah, itu yang reguler dan yang next day. Kemudian untuk yang same day, kita itu harganya flat, Mbak. Jadi tidak berdasarkan jarak. Oke. Pak, ini kan biasanya juga berat barang itu juga menentukan harga dari harga paket atau harga pengiriman. Ini juga berlakukah di Antara aja? Betul. Jadi untuk regular dan next day, kita charge-nya itu by kilogram basis. Jadi per kilogram. Ya. Tapi kalau untuk yang same day, itu kita maksimal 5 kilogram. Jadi satu harga gitu. Oke, baik. Oke, kita akan membahas lagi lebih lanjut bagaimana kondisinya saat ini ketika masa pandemi. Apakah pemasukan dari Antara aja semakin menurun atau malah sebaliknya, malah menguntungkan. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut ya Pak Yanto. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money.